Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarur Seningsi dengan NIM 40421016. Saya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 3 di Universitas Peradaban UIU. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dinasti Abbasiyah. Bisa dilihat di main mapping di sebelah saya. Ada yang pertama, proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pendiri dinasti Abbasiyah sendiri yaitu yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Selanjutnya ada lahirnya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu ada fase pembentukan pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Pada fase ini disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Selanjutnya yaitu ada fase kedua pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Selanjutnya ada fase periode pembentukan ketiga berlangsung dari tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada masa periode ketiga ini disebut pengaruh Persia kedua. Lalu pada fase keempat dari tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Masa ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Lalu ada periode kelima yaitu dari tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada fase kelima ini masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Lalu pada poin selanjutnya yaitu ada Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah terdiri kurang lebih ada 37 khalifah. Namun yang sudah terkenal dengan jasanya yang memajukan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Khalifah Abbasiyah itu ada Abu Ja'far Al-Mansur, lalu ada Harun Al-Rashid, Al-Makmum, dan Al-Muqtasim. Pada poin selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu apa? Seperti pada ilmu filsafat yang merupakan suatu ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Tokoh-tokoh ilmu filsafat pada masa dinasti Abbasiyah yaitu ada Al-Kindi. Dalam filsafatnya, Al-Kindi membagi jiwa atau roh ke dalam 3 daya, yaitu daya bernafsu, daya pemarah, dan daya pemikir. Menurutnya, daya berpikir merupakan daya yang paling penting karena ini dapat mengangkat kedudukan manusia pada derajat yang tinggi. Sebagai seorang filsuf, Al-Kindi juga banyak menyoroti bidang meteorologi, astronomi, dan kedokteran. Bahkan ia juga menulis buku-buku ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tersebut. Selanjutnya ada Al-Farabi. Sebagai seorang ilmuwan yang berpengaruh di dunia Islam dan diakui oleh bangsa Barat, Al-Farabi meninggalkan sejumlah karya yang disusun selama hidupnya. Ia memiliki pemikiran mengenai asal-usul negara, warga negara, dan pemimpin. Pemikirannya ini dihimpun dalam berbagai buku. Di antaranya ada Risalah fi Ara Ahlul Al-Madinah Al-Fadilah yang membahas tentang filsafat tata negara. Lalu ada Risalah Fusyukh Al-Hikam mengenai Risalah Mutiara Hikmah. Lalu yang ketiga ada Al-Siyasah Al-Madaniyah yang membahas mengenai politik madani. Tokoh filsafat selanjutnya yaitu ada Imam Al-Ghazali. Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Al-Ghazali dikenal mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak dalam berdalil, sehingga ia diberi gelar Hujatul Islam berkat kemampuannya itu. Ia juga merupakan seorang filsuf yang suka mengembara, di mana selama bertahun-tahun ia mengembara mengunjungi tempat-tempat bersejarah Islam dan bertemu dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuan. Selama mengembara, ia juga menulis kitab Ihya Ulumuddin yang membahas mengenai bagaimana menghidupkan ilmu agama dan memberikan sumbangsih besar kepada pemikiran manusia saat menghadapi masalah. Karya dari beliau ada yaitu Maqasid al-Falasifah atau tujuan para filsuf,
tahafutul falasifah atau kekacauan para filsuf, serta Al-Munkis min ad-Dalal atau penyelamat dari kesesatan. Tokoh filsuf selanjutnya yaitu ada Ibnu Maskawai. Kitab Tahzibul Akhlaq wa Takhirul Al-Arak adalah yang paling terkenal karya dari beliau. Buku ini menjelaskan tentang jalan untuk meraih kestabilan akhlak yang tepat dalam perilaku yang teratur dan sistematis. Juga ada berbagai karya lainnya seperti Tartib Asyadah yang berisi tentang akhlak dan politik, Al-Mustafa yang berisi tentang syair pilihan, dan Tajarib Umam yang berisi tentang pengalaman-pengalaman bangsa. Tokoh filsuf selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang pemikir yang sanggup menyatukan berbagai kebijaksanaan Yunani dengan pemikirannya. Bahkan ia juga memiliki karya dalam bidang filsafat yang berjudul Mantik al-Mashkiriyah atau Logika Timur. Selanjutnya ada ilmu kedokteran. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, ilmu kedokteran ini berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya banyak sekali para tokoh-tokoh kedokteran beserta karyanya. Beberapa spesialisasi ilmu kedokteran dan bermacam-macam metode pengobatannya. Selanjutnya ada ilmu matematika dan astronomi. Tokoh-tokoh pada masa dinasti Abbasiyah pada bidang ilmu matematika ini ada Al-Jauhari, seorang ahli matematika pada abad ke-9 Masehi, seorang ahli geometer yang bekerja di Bait Al-Hikmah, House of Wisdom, suatu lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Selanjutnya ada Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Farisi atau dikenal dengan Al-Farisi, adalah tokoh pemikir Islam di bidang astronomi pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya ada bidang ilmu seni ukir. Bidang ilmu ini pada saat masa dinasti Abbasiyah berkembang sangat pesat. Bisa dilihat dari kubah yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Mansur di atas 4 buah gerbang pintu masuk kota Baghdad. Bisa dilihat dari berbagai macam bentuk kubah, itu merupakan hasil dari para tokoh-tokoh ilmuwan di bidang seni ukir pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu ada bidang ilmu bahasa dan sastra. Pada ilmu ini, pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu ini mencapai kemajuan yang sangat pesat. Seperti contohnya tercapai kesejahteraan masyarakat, lalu sistem pendidikan yang sangat maju dan rasa cinta ilmu yang mendalam, lalu hubungan antar budaya yang semakin meningkat, dan penghargaan, penghormatan yang diberikan kepada para sastrawan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada poin selanjutnya di mind mapping ada pusat peradaban Bani Abbasiyah, ada di kota Baghdad, kota Samara, kota Khar, kota Anhar Hashimiyah, dan di kota Bukhara Samarkand. Lalu yang terakhir ada di kota Mesir. Pada poin terakhir, penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah runtuh karena adanya faktor munculnya pemberontakan. Yang pertama yaitu ada perebutan kekuasaan, dan yang kedua ada balas dendam, yang ketiga ada praktek perilaku amoral dari khalifah dan pembesar Islam lainnya. Lalu ada sistem peralihan kekuasaan menjadi sistem monarki. Lalu ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemimpin khalifah atau pemimpin pemerintah pada saat itu. Lalu apa saja penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah dari segi faktor internal dan faktor eksternal? Dari segi faktor internal, yaitu yang pertama ada persaingan antar bangsa dan suku pada masa dinasti ini, yang menyebabkan banyaknya suku-suku yang ribut dan memperebutkan kekuasaan atau tempat tinggal mereka, dan menyebabkan dinasti ini runtuh. Lalu yang kedua ada kemunduran di bidang ekonomi bersama dengan kemunduran di bidang politik. Lalu yang ketiga ada konflik keagamaan yang terjadi pada masa dinasti ini. Itu saja pemaparan materi mengenai sejarah dinasti Abbasiyah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.